Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Obed Sudirman Spautar dengan NIM 312310257. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat untuk materi dari matkul data mining, yaitu materinya adalah gradient boosting, algoritma dan implementasi pada data mining. Di sini konsep ensemble learning. Ensemble learning adalah metode yang menggabungkan beberapa model prediksi dasar atau world learners demi menciptakan satu prediksi akhir yang jauh lebih baik, kuat, dan akurat. Lalu karakteristik dari gradient boosting ini ada 3. Yang pertama ada sequential learning, model dibangun bertahap satu persatu. Pohon keputusan baru bertugas mengoreksi total kesalahan dari pohon sebelumnya. Yang kedua, decision tree based, menggunakan struktur pohon keputusan sederhana atau biasanya berukuran kecil atau dangkal sebagai basis pembentuk utama. Lalu yang ketiga, residual learning. Fokus utama algoritma adalah mempelajari data dari nilai residual atau sisa error antara nilai asli versus hasil prediksi. Dan di sini algoritmanya ada 2 langkah. Langkah pertama itu inisialisasi model awal, membuat tebakan awal yang konstan pada data, biasanya menggunakan nilai rata-rata dari target. Ini untuk rumusnya. Lalu untuk yang kedua, hitung nilai residual, menghitung deviasi atau selisih antara data aktual dengan hasil prediksi saat ini. Ini adalah rumusnya. Lalu algoritma langkah ketiga dan keempat, latih model baru pada residual. Ini yang ketiga, membuat pohon keputusan baru yang target keluarannya bukan data asli melainkan nilai sisa error. Dan yang keempat, pembaruan akumulasi model, menggabungkan model lama dengan model baru yang dikalikan skala pengali kecil bernama learning rate. Dan di sini ada studi kasus yang saya buat, itu prediksi kelayakan kredit bank. Latar belakang dan masalah bisnis. Sebuah lembaga perbankan ingin membangun sistem otomatisasi pengajuan pinjaman untuk memprediksi skor risiko gagal bayar atau default rate nasabah dengan rentang skor 0 sampai 100. Fitur masukan atau karakteristik data, di sini ada rasio hutang terhadap pendapatan atau DTI, lalu status riwayat kredit masa lalu. Yang ketiga ada lama bekerja atau stabilitas finansial. Simulasi langkah kerja pada studi kasus ini. Yang pertama, prediksi awal rata-rata. Sistem menebak semua resiko nasabah berada di angka 50. Untuk seorang nasabah berisiko tinggi, aktual sama dengan 90, didapatkan nilai residual awal sama dengan 40, yaitu 90 kurang 50. Lalu yang kedua, pelatihan pohon keputusan 1. Pohon baru mendeteksi bahwa nasabah tersebut memiliki rasio hutang kurang dari 50%. Pohon memprediksi nilai penyesuaian sebesar 30. Update dengan learning rate. Prediksi baru diupdate 50 tambah 0.1 kali 30, yaitu hasilnya 53. Sisa kesalahan residual baru kini turun menjadi 37, jadi 90 kurang 53. Lalu yang keempat, konvergensi literasi atau iterasi. Proses diulang ratusan kali lewat pohon-pohon berikutnya sampai sisa error mendekati 0 dan hasil prediksi tepat menyentuh angka 90. Hasil analisis dan perbandingan akurasi. Keunggulan performa berdasarkan uji coba pengklasifikasian data risiko kredit perbankan. Evaluasi metrik akurasi menunjukkan performa gradient boosting jauh meninggalkan algoritma lainnya. Ini untuk grafiknya ya. Ada single tree, random forest, gradient boost. Di single tree ada di 65%, lalu random forest ada di 82%, lalu gradient boost ada di angka 94%.
Jadi keuntungan dari gradient boosting ini ada 4 ya. Akurasi sangat tinggi, itu yang pertama, karena berfokus mengoptimalkan error di setiap tahap. Akurasi akhirnya menjadi salah satu yang terbaik di machine learning. Yang kedua ada deteksi pola kompleks, mampu mengidentifikasi hubungan non-linear antar variabel data yang rumit tanpa perlu penanganan manual ekstra. Yang ketiga ada fleksibilitas tinggi, sangat andal digunakan untuk menangani kasus prediksi angka, kontinu atau regresi maupun pembagian kelompok data atau klasifikasi. Yang keempat ada feature importance, dapat mengeluarkan output metrik tingkat kepentingan variabel guna mengetahui kolom mana yang paling berpengaruh. Ini untuk referensinya dari Tan Hangning, Sandberg, Michael. Lalu yang kedua ada Maimon, Odette, Rockhart 2010. Kesimpulannya, gradient boosting membuktikan bahwa dalam dunia data mining, perbaikan error yang konstan dan peningkatan performa model secara bertahap dan terukur mampu menghasilkan akurasi prediksi yang luar biasa tangguh untuk memecah masalah bisnis. Ya, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.